Perkenalkan, saya Darwin. Di sesi ini, pembahasan mengenai Agile metodologi atau metodologi Agile. Agile itu berfungsi untuk mempersingkat tahapan SDLC, Software Development Lifecycle, dengan cara mengeliminasi sejumlah pemodelan sistem serta dokumentasinya. SDLC tahapannya adalah planning, analisis, design, dan implementation. Dan di dalam termasuk juga dokumentasi. Di dalam Agile, abaikan mengenai dokumentasi, abaikan mengenai pemodelan. Yang penting adalah pengembangan, sesuaikan MVP, minimum viable product, dari customer, lakukan modifikasi, lakukan improvisasi, perbaikan jika dibutuhkan, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tentunya segalanya dilakukan secara tanggap atau agile, secara cepat. Agile berfungsi untuk mendukung pembuatan software yang bersifat unpredictable. Ada kalanya, requirement yang di awal bisa berubah pada saat pengembangan ataupun setelah pengembangan selesai. Agile mendukung pengembangan aplikasi yang bersifat incremental dan iteratif, yang prosesnya adalah berulang-ulang. Dan bisa juga mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Kalau bisa, sesegera mungkin. Semakin cepat, semakin baik. Itu adalah prinsip dari Agile. Adapun hasil dari Agile adalah software yang berfungsi, yang bisa bekerja, itu lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Minimalis hanya menerapkan kebutuhan yang sudah jelas. Bagian yang tidak jelas tersebut nantinya baru dilengkapi. Dengan cara kolaborasi, yaitu inovasi melalui interaksi dalam grup, kolaborasi dengan klien itu lebih penting daripada negosiasi kontrak. Artinya, dalam proses pengembangan, tidak tertutup kemungkinan bisa ada negosiasi, bisa ada pembahasan maksudnya, mengenai requirement kembali. Jadi, tidak ada urutan secara waterfall atau sekuensial. Feedback dari Agile adalah kebutuhan, tentunya bisa selalu berubah. Sehingga sikap tanggap terhadap perubahan itu lebih penting daripada mengikuti rencana. Lakukan saja perubahan kalau memang dibutuhkan. Bayangkan, kalau produk, teknologi atau software tersebut kita siapkan sesuai perencanaan di awal, karena tidak sesuai kebutuhan yang telah berubah, alhasil produk tersebut tidak digunakan. Yang kecewa bukan hanya customer, tetapi developer juga akan merasa kecewa. Karena usahanya itu sia-sia. Agile membutuhkan individual skill, yaitu interaksi dan personil. Human capital dalam hal ini lebih penting daripada proses dan tools. Dan anggota tidak mudah diganti. Kenapa? Karena personil sudah dianggap sebagai human capital, bukan semata-mata sebagai human resource. Karena capital itu lebih dihargai. Manusia itu merupakan bagian dari aset. Ini juga sinkron atau align dengan konsep Lean Startup. Adapun keberhasilan dari Agile bisa kita lihat yang pertama, kepuasan klien. Setelah melihat produk yang dihasilkan itu lebih awal dan bahkan bisa dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya kita buat secara modul. Jadi modul yang utama kita selesaikan dulu, sehingga customer bisa memulai untuk menggunakan produk tersebut, tanpa harus menunggu sampai siap semuanya. Menerima perubahan kebutuhan, sekalipun sampai di akhir pengembangan. Ini merupakan keberhasilan implementasi dari Agile. Tentunya dalam penyerahan hasil atau software itu dalam hitungan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. Jadi sangat cepat. Mengapa bisa demikian? Karena tadi sudah dibilang dalam bentuk modul atau fitur, jadi bagian itu kalau sudah selesai, langsung diimplementasikan. Sembari pengembangan. Jadi sistemnya adalah paralel. Dan bagian bisnis dengan developer bisa bekerja sama setiap harinya selama proyek berlangsung. Tetapi jangan gosip, karena di sini bekerja sama adalah berkolaborasi, membahas mengenai goal, bagaimana proses-prosesnya, apa yang harus diperbaiki ketika menghadapi satu problem dalam pengembangan produk tersebut. Dan membangun proyek ini di lingkungan orang-orang yang telah bermotivasi tinggi saat bekerja dan mendukung
dan dipercaya untuk dapat menyelesaikan proyek. Biasanya, tim yang sudah punya integritas dan punya kredibilitas tersebut, mereka pasti sanggup menerapkan agile secara penuh, secara seutuhnya, tanpa ada lakukan secara hybrid dengan metodologi-metodologi lain. Akan tapi, ini bukan bersifat absolut, ada kalanya dalam prakteknya bisa saja terjadi kombinasi dengan metodologi konvensional. Keberhasilan lanjutan dari Agile adalah bisa dilihat dari komunikasi yang berhadapan langsung. Itu merupakan komunikasi yang efektif dan efisien. Kalau komunikasi secara teks, misalnya menggunakan tools chatting, itu memungkinkan, tetapi di saat ada kondisi benar-benar ada potensi miskomunikasi, maka segera lakukan tatap muka dan lakukan komunikasi secara intens. Tentunya ini butuh kerjasama dari developer mau untuk berkomunikasi dan dari customer pun punya komitmen untuk mau berkomunikasi ketika hendak menyelesaikan problem. Software yang berfungsi ini merupakan ukuran utama dari kemajuan sebuah proyek. Jadi modul-modul yang diberikan itu sudah berfungsi secara total tanpa harus menunggu modul lainnya selesai baru bisa digunakan secara keseluruhan. Dukungan yang stabil dari sponsor, orang yang memberikan dana, kemudian dukungan dari pengembang, sendiri developer, dan pengguna untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. Di sini berarti harus melepas yang namanya ego. Fokus kepada tujuan, fokus kepada visi. Perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang bagus itu juga bisa meningkatkan sifat agile. Tetapi ini dijadikan sebagai prioritas terakhir karena ini merupakan bagian dari non-fungsional. Kesederhanaan yang penting, arsitektur, kebutuhan, dan desain yang bagus itu muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Jadi sudah mandiri. Tentunya butuh experience dan butuh mentor yang bagus atau yang berpengalaman. Secara periodik, tim bisa melakukan evaluasi diri dan mencari cara yang lebih efektif dan segera melakukannya, tidak mengulur waktu. Pertanyaannya, kapan harus digunakan Agile? Lihat saja kebutuhan software, jika sulit diprediksi di awal dan selalu akan berubah, maka gunakan Agile. Prioritas klien juga sering berubah. Sekarang prioritas mau selesaikan modul ini, ternyata nanti muncul atau perubahan prioritas. Selesaikan modul yang kedua. Nah, kalau memang di awal sudah ada indikasi bakalan terjadi perubahan dari sisi prioritas, maka gunakan Agile. Desain dan coding sering tumpang tindih dan sulit diperkirakan seberapa jauh desain diperlukan sebelum coding. Itu juga gunakan Agile. Karena memang tidak semua hal bisa diproyeksi, diprediksi secara tepat. Akan tapi, proyeksi juga dibutuhkan. Proyeksi tidak sesuai dengan planning, itu nggak masalah, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Analisis, desain, coding, dan testing tidak dapat diperkirakan seperti yang diinginkan, maka gunakan Agile. Jadi 4 case tersebut menjadi signal atau tanda atau ciri-ciri metodologi Agile harus dihadirkan dalam pengembangan produk sistem. Adapun metodologi-metodologi Agile yaitu XP, Extreme Programming, Scrum, Dynamic System Development, Adaptive Software Development, Feature Driver Development atau FDD, dan Open Source. Di sesi ini yang akan dibahas cuma 2, yaitu fokus pada XP dan Scrum. Sebagaimana kalau dalam prakteknya, saya pribadi pernah mempraktekkan kedua hal ini. Extreme Programming dimulai dari tahapan planning yaitu adanya user story. Kemudian ada acceptance, kriteria acceptance. Bagaimana, apa poin-poin yang pastinya nanti dijadikan sebagai tolak ukur. Dilihat, dinilai kembali oleh customer, cocok atau tidak. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan desain, jadi sistemnya CRC CAD, ada prototyping. Setelah desain, coding tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi refactoring, perombakan dengan cara pair programming ataupun continuous integration. Kemudian testing, dan bisa balik lagi.
Oke, mulai dari planning dan analisis. Keduanya ini berkolaborasi, yaitu dalam pengumpulan user story dari klien. Dan kita minta klien untuk tetapkan mana yang menjadi prioritas. Ketika klien mengatakan semuanya penting, maka sudah dipastikan bagian dari Agile. Hanya tinggal kita putuskan mau extreme programming, mau Scrum, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita lihat ciri-cirinya. Setiap story ditetapkan harga dan lama pembangunan. Jika terlalu besar story-nya, maka pecah menjadi beberapa story yang lebih kecil. Periksa dan pertimbangkan resiko. Dan biasanya, kalau dalam pengembangan menggunakan pendekatan OOP, Object Oriented Programming, maka itu Extreme Programming. Tadi planning dan analisis, bagaimana dengan analisis dan desain? Prinsipnya sederhana. Dia memanfaatkan kartu CRC, yaitu kita buat kelas, responsibility-nya apa, kolaboratornya apa. Namanya aja Object Oriented, berarti prinsip kelas. Masing-masing kelas ada tanggung jawabnya, yaitu bisa menggunakan metode dan siapa kolaboratornya. Jadi lakukan identifikasi, kemudian atur kelas-kelas di konsep object oriented tersebut. Ketika ada kesulitan, lakukan prototyping, bangun prototyping. Jadi beda dengan prototyping biasa dilakukan di awal, kemudian kita uji usability dari customer. Kalau di extreme programming, prototyping dibangun ketika ada kesulitan, yang disebut spike solution. Bisa lakukan refactoring, yaitu mengembangkan desain dari program setelah ditulis. Jadi bisa terbalik. Terbalik dari coding, setelah coding baru desain. Jadi pelombakan. Namanya saja iteratif. Dalam tahapan implementasi dari coding, yaitu siapkan unit test sebelum coding. Sehingga fokus programmer bisa benar-benar dioptimalkan. Unit test ini adalah membuat satu mekanisme coding mengetes coding. Pair programming bisa dilakukan untuk real-time problem solving dan real-time quality assurance. Secara real-time pemrosesannya. Dan dalam tahapan testing, gunakan kembali unit testing yang telah disiapkan di bagian coding. Unit testing berarti tes bagian-bagian unit atau unit-unit terkecil. Namanya saja unit test. Kelebihannya apa nih? Yaitu memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan model lain. Dan biasanya extreme programming ini cocok diterapkan pada proyek yang kecil. Kalau proyek yang besar itu agak susah, karena ini prosesnya itu agak terbalik, bisa dibalikkan maksudnya. Contohnya di bagian sini, paling jelas itu adalah refactoring, yaitu mengembangkan desain dari program yang ditulis. Ini kan membalikkan proses. Oleh karenanya, proyek kecil yang lebih cocok menggunakan extreme programming ini. Kekurangannya, memerlukan disiplin yang fokus yang tinggi. Tidak cocok diterapkan pada proyek yang besar. Karena extreme programming maksud saya, selalu melihat kebutuhan sistem tidak secara menyeluruh. Bukan melihat secara workview. Tetapi ini juga merupakan bagian dari Agile. Baik, tahapannya model yang kedua dari Agile itu adalah Scrum. Jadi Scrum ini requirement kebutuhan customer dipecah menjadi sprint backlog istilahnya. Oh, maksud saya diawali dari product backlog. Ini adalah poin-poin yang sifatnya masih abstrak kalimatnya. Dari product backlog tersebut kita buat sprint backlog. Nah, ketika mengkonversi product backlog menjadi sprint backlog, ini udah masuk ke bagian ranahnya teknis. Sprint backlog tersebut tentunya harus sinkron dengan product backlog yang sudah diprioritaskan oleh product owner. Ada product owner, kemudian ada developer-nya. Oke. Setelahnya, sprint backlog tersebut kita susun berdasarkan priority. Lakukanlah pengembangan selama 30 hari. Scrum ini dalam 1 bulan kita butuh hasilkan satu produk, satu modul, dan di-deliver kepada customer. Bagaimana nih? Secara logika saja, dalam 30 hari atau 1 bulan bisa selesai satu modul. Caranya gimana? Ya, itu karena ada daily Scrum meeting. Jadi setiap harinya, keesokan harinya, ada proses meeting singkat untuk lakukan review dan preview. Apa masalah yang dihadapi semalam? Apa yang akan dilakukan hari ini? Jadi benar-benar bagi rata.
tetapi butuh adanya komitmen dari staff, maksudnya dari partner, dari developer, sama-sama harus menggunakan Scrum. Jadi jangan meeting itu digunakan untuk bercerita atau ngobrol hal yang di luar dari konteks, tapi benar-benar fokus kepada review, apa masalah dan apa potensinya. Jadi masing-masing nggak boleh menggunakan egonya. Apa kelebihan dari si A dan kelebihan dari si B benar-benar digabungkan supaya lebih optimal. Sehingga dalam 30 hari tersebut bisa dihasilkan satu modul. Modul ini diberikan kepada customer, dia gunakan, nah setelahnya kita langsung lanjut kepada sprint backlog berikutnya. Kita lihat lagi secara lebih jauh, out of the box, nampak jelas, developer lakukan pekerjaannya, dan si customer bisa menggunakan produk kita untuk melakukan pekerjaannya. Jadi ini sama-sama memaksimalkan waktu dengan baik untuk mencapai goal masing-masing. Baik, demikian mengenai metodologi Agile khususnya Extreme Programming dan Scrum. Saya Darwin, terima kasih.